Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Dewi Purwaningrum, NIM di 618 Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang saya dapatkan, yaitu tentang peramalan, perencanaan, kebutuhan material, dan penjadwalan job mesin. Yang pertama adalah peramalan. Peramalan adalah proses atau teknik untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang untuk memenuhi permintaan. Manfaat dari peramalan adalah membuat perencanaan yang baik dan akurat, menetapkan kebutuhan sumber daya, mengetahui kemampuan perusahaan terhadap permintaannya. Penerapannya di industri adalah untuk perancangan MPS, perancangan kebutuhan SDM, perancangan kebutuhan mesin, perancangan pengeluaran biaya. Perhitungan dari peramalan yaitu berdasarkan permintaan dilakukan peramalan dengan metode yang memiliki tingkat keakuratan tinggi dan error. Kemudian verifikasi, kemudian MPS setiap periode, kemudian RCCP, perhitungan overtime dan subkontrak. Jika OT dan SK masih kurang, dilakukan penambahan mesin. Yang kedua adalah MRP. MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang bergantung pada item di tingkat yang lebih tinggi. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepuasan konsumen, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, perancangan, dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Penerapan di industri adalah kita bisa menerapkan untuk membantu perusahaan dalam perencanaan kebutuhan, meningkatkan pelayanan, memperbaiki perencanaan dan penjadwalan. Terus kita bisa menghitung MRP dengan cara satu, data yang kita dapat, kita bisa menentukan MPS dan kuantiti data penambahan sebelumnya. Kemudian, menentukan tabel MRP. Setelah itu, kita menentukan PR dari setiap periode dan memiliki PR yang jumlahnya paling besar. Kemudian, yang ketiga adalah penjadwalan job mesin. Penjadwalan job mesin adalah merupakan kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan pengurutan pengerjaan produk secara menyeluruh pada beberapa mesin. Manfaat dapat menentukan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur, digunakan untuk menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi. Penerapannya digunakan untuk mengatasi overstock perusahaan dengan menerapkan metode scheduling dan mengurangi waktu menganggur serta menentukan produktivitas suatu mesin. Kita dapat menghitung dengan cara dari data BOM yang kita dapat dan kuantitinya kita dapat menentukan jadwal mesinnya, kemudian menentukan urutan proses setiap part berdasarkan nilai JM. Pada job schedule, kita dapat menentukan nilai start time terbesar atau terkecil. Kemudian pada job mekanik kita dapat menentukan lamanya waktu proses time dan finishing time. Kemudian pada job course kita dapat menentukan banyak pembuatannya. Terus langkah yang terkait yaitu membuat tabel PR. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Maulana, NIM D601855. Saya ingin menjelaskan tentang ACC paham modul 5 kali ini. Pertama, pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Kedua, MRP atau Material Requirement Planning adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung, yaitu dependent pada item di tingkat level yang lebih tinggi. Job mesin adalah suatu pengaturan ukuran kegiatan dengan tujuan mencapai efisiensi penggunaan fasilitas dan waktu. Yang kedua, tahapan perhitungan. Pertama, tahapan menghitung peramalan. 1. Mencari persamaan regresi linear.
Berdasarkan permintaan dilakukan peramalan dengan metode yang memiliki tingkat keakuratan tinggi dan tingkat error yang rendah. Lalu verifikasi error yang paling kecil, kemudian dibuat grafik. Menghitung MPS tiap periode, lalu RCCP, yaitu melihat apakah kapasitas mesin telah memenuhi permintaan atau tidak. Kemudian perhitungan overtime dan subkontrak. Jika OT dan SK masih kurang, dilakukan penambahan mesin. Kemudian tahapan menghitung MRP. Mula-mula hitung MPS dan MPS bagi 4 dari masing-masing bulan. Masukkan MPS bagi 4 ke dalam tabel mingguan. Gunakan nilai MPS bagi 4 sebagai gross requirement. Masukkan data on order dari setiap part sebagai schedule receipt. Hitung POH dari setiap minggu. Lalu hitung net requirement dari tiap minggu. Hitung plan order release dari tiap minggu. Hitung plan receipt dari tiap minggu. Gunakan data plan receipt untuk menghitung MRP subassembly di bawahnya. 3. Tahapan M-job and machine. Pertama, menghitung input JM dari masing-masing mesin. Untuk membuat setiap part, gunakan data yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian buat duplikat input JM, lalu berikan nomor mesin di bagian belakang input JM dengan tanda pisah garis miring. Transpose duplikat input JM tadi, lalu masukkan ke dalam tabel penjadwalan bersama dengan ready time, due date, week, priority index, dan cost. Analisis menggunakan WinKSB modul job scheduling, maka akan diperoleh job schedule, machine schedule, dan job cost. Soal nomor 3 mengenai penerapan pada dunia industri dan kehidupan sehari-hari. Penerapan peramalan seperti perencanaan kebutuhan mesin dan jasa, perencanaan pengeluaran biaya pekerja, dan perencanaan kebutuhan pekerja. Lalu penerapan MRP seperti perancangan jadwal produksi induk dan menggambarkan status persediaan. Yang ketiga, penerapan N-job M-mesin seperti perancangan job cost dan penjadwalan mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizal Ramadan dari kelompok 16 NIM 128 akan melakukan ACC paham untuk modul terakhir. Peramalan adalah proses atau teknik memperkirakan suatu kebutuhan yang akan datang untuk memenuhi permintaan. Manfaatnya membuat perencanaan yang lebih baik, menetapkan kebutuhan sumber daya, dan mengetahui kemampuan perusahaan. Metode yang digunakan melakukan peramalan dengan keakuratan yang tinggi, melakukan verifikasi, menghitung MPS tiap periode, mengetahui apakah mesin tersebut dapat atau mampu melakukan job tersebut, menghitung overtime, dan menghitung subkontrak perusahaan tersebut. Penerapannya dari peramalan, perencanaan MPS, dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, penentuan gaji dan jasa. Kedua, MRP. MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian barang yang akan dipesan. Manfaat menentukan dan mengendalikan item barang. Metode yang digunakan adalah untuk membuat atau mencatat kebutuhan dari masing-masing part, menentukan MPS tersebut diambil dari data peramalan yang nanti dibagi 4 yang diasumsikan per bulannya itu ada 4 minggu, dan juga menentukan kebutuhan per minggunya, dan setelah itu menentukan lot for lot dari setiap part yang kita butuhkan untuk pembuatan produk tersebut. Kita
buat lot for lot itu per partnya. Setelah itu menentukan hasil PR yang nantinya akan dimasukkan ke periode yang awal dalam suatu MRP tersebut. Dicari yang paling sibuk. Terus penerapan MRP, perencanaan pemesanan part-part, perencanaan jasa tersebut. Yang ketiga, penjadwalan and job mesin adalah penjadwalan perhitungan pengerjaan produk dengan mesin secara menyeluruh. Semua pekerjaan mesin itu dihitung. Manfaatnya, menentukan mesin mana yang paling sibuk untuk pengerjaan produk tersebut, menentukan waktu pengerjaan mesin yang paling cepat dan yang paling lama. Metode yang digunakan, melakukan rekap item PR dari MRP sebelum MRP, menginput jadwal dari setiap mesin, menentukan mesin yang paling sibuk, menentukan pengerjaan yang paling cepat dan yang paling lama. Penerapannya membuat jadwal produksi mesin dan menentukan mana pengerjaan yang paling cepat dan yang paling lama dari pengerjaan produk dari setiap mesinnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Tiga Putra, NIM D600-180-137 kelompok 16. Peramalan merupakan kegiatan memperkirakan suatu kebutuhan di masa mendatang untuk memenuhi permintaan barang dan jasa. Manfaat dan kegunaan dari peramalan yang pertama yaitu untuk menentukan kebutuhan sumber daya, kedua mengetahui kemampuan perusahaan, ketiga membuat perencanaan yang baik dan akurat. Tahap perhitungan peramalan yang pertama menentukan metode berdasarkan keakuratan tinggi dan error yang rendah. Kedua melakukan verifikasi, ketiga menentukan MPS yaitu Master Production Schedule atau jadwal produksi induk. Keempat menentukan RCCP yaitu Rough Capacity Planning, dan kelima perhitungan overtime dan subkontrak. Keenam penambahan mesin jika overtime dan subkontrak masih kurang. Kemudian penerapan dari peramalan pada perusahaan industri biasanya digunakan dalam perancangan MPS dan membantu penyusun perencanaan kebutuhan sumber daya, sehingga perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan untuk memenuhi permintaan di masa mendatang. Kemudian MRP yaitu Material Requirement Planning merupakan metode untuk memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi sehingga permintaan konsumen terpenuhi. Manfaat dan kegunaan dari MRP yang pertama yaitu untuk meningkatkan laju produksi dan pengiriman, kedua meminimalkan resiko kekurangan maupun kelebihan material, dan ketiga mengurangi biaya persediaan. Tahap penyusunan MRP yang pertama adalah menentukan kapan pekerjaan harus selesai dan jumlah material harus tersedia agar MPS terpenuhi. Kemudian kedua netting, yaitu menentukan kebutuhan bersih dengan menghitung selisih antara kebutuhan kotor dan persediaan. Kemudian ketiga loading, yaitu menentukan kuantitas pesanan berdasarkan hasil perhitungan netting. Keempat offsetting, yaitu menentukan waktu pesanan dengan mengurangkan waktu awal persediaan dengan lead time. Dan yang kelima explosion, yaitu menentukan jumlah produksi. Penerapan MRP sendiri dalam perusahaan industri digunakan untuk menentukan jumlah material agar perusahaan dapat memenuhi permintaan dengan biaya persediaan yang minimal, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih maksimal. Kemudian untuk penjadwalan and job mesin merupakan proses alokasi sumber daya dan mesin untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Manfaat dan kegunaan dari penjadwalan and job mesin yang pertama yaitu mengoptimalkan fungsi dari sumber daya dan mesin, kedua mengurangi waktu menganggur mesin, ketiga mengurangi waktu keterlambatan dengan meningkatkan produktivitas sumber daya dan mesin. Dan tahap perhitungan penjadwalan and job mesin. Yang pertama mengurutkan job berdasarkan due date yang terdekat, kedua melakukan perhitungan penjadwalan, ketiga jika masih ada job yang terlambat, carilah job sebelumnya yang memiliki waktu pengerjaan paling lama, kemudian pindahkan ke urutan pengerjaan terakhir. Keempat, lakukan perhitungan penjadwalan lagi,
Dan yang kelima, jika sudah tidak ada job yang terlambat, buatlah urutan penjadwalan baru dengan semua job yang terlambat tadi diurutkan di paling belakang. Untuk penerapan penjadwalan job mesin pada perusahaan industri biasanya digunakan untuk melakukan kontrol terhadap mesin-mesin produksi agar tidak terjadi penumpukan dan keterlambatan produksi. Sekian dari saya dan Yandika Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Istami, NIM D600180141, kelompok 16. Sebagai video sesi paham modul 5, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu peramalan. Peramalan adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan di masa mendatang untuk memenuhi permintaan barang maupun jasa. Manfaatnya yaitu untuk melakukan perencanaan produksi yang baik dan akurat, kemudian menetapkan banyaknya sumber daya yang dibutuhkan, menetapkan banyaknya mesin, kebutuhan mesinnya. Kemudian metodenya yaitu pertama, berdasarkan data permintaan yang kita miliki, kita melakukan peramalan dengan metode yang memiliki tingkat keakuratan paling tinggi, yaitu memiliki tingkat error yang paling rendah. Kemudian yang kedua, kita melakukan verifikasi data untuk mengetahui apakah data tersebut bisa digunakan untuk mewakili data peramalan. Yang ketiga, kita mencari MPS-nya dari peramalan tersebut. Yang keempat, kita melakukan RCCP, yaitu Rokat Capacity Planning, untuk mengetahui apakah kapasitas mesin atau sumber daya telah dapat memenuhi permintaan tersebut. Nah, setelah itu yang kelima, jika kapasitas belum bisa memenuhi permintaan, kita bisa melakukan overtime, perencanaan overtime, yaitu lembur dan subkontrak. Nah, jika kedua hal tersebut belum bisa memenuhi permintaan, kita melakukan penambahan mesin. Penerapan dalam dunia industri yaitu yang pertama, perencanaan MPS tadi, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, sehingga kita bisa tahu bisa melakukan perencanaan overtime dan subkontrak. Setelah itu perencanaan kebutuhan mesinnya. Setelah itu MRP. MRP adalah Material Requirement Planning, yaitu teknik yang digunakan untuk merencanakan produksi atau pengadaan subassembly, komponen item, dan atau materi bahan baku yang untuk digunakan untuk memenuhi MPS. Nah, metode manfaatnya yaitu untuk memberi informasi terhadap waktu atau kapan suatu komponen tersebut dibuat, kemudian untuk memperkirakan atau memprediksi sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian metodenya yaitu yang pertama, berdasarkan MPS tadi kita mencari PR-nya dengan tahapan cross requirement, schedule shift, projected available, net requirement, planned order receipt, kemudian planned order release. Habis ditambahkan safety stock atau service requirement. Setelah itu melakukan rekapitulasi PR tadi dan kita memilih minggu yang paling tersibuk. Nah, penerapannya yaitu untuk perencanaan penjadwalan, kemudian untuk menggambarkan persediaan yang dimiliki perusahaan. Nah, kemudian penjadwalan adalah pengaturan urutan kegiatan agar terciptanya suatu efisiensi dalam penggunaan fasilitas dan waktu. Kemudian manfaatnya yaitu agar tidak terjadi keterlambatan, agar meningkatkan produktivitas mesin. Metodenya yaitu yang pertama, kita membutuhkan informasi jumlah mesin dan kuantiti data dari peramalan dan MRP. Setelah itu kita menghitung nilai JM-nya, kemudian kita membuat tabel penjadwalan. Setelah itu kita membuat job schedule, membuat machine schedule, dan membuat job cost. Nah, penerapannya yang tadi yaitu untuk perencanaan job cost-nya serta penjadwalan mesin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arindra Fajar Mustafa dari kelompok 16. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu peramalan, MRP, dan juga penjadwalan and job and machine.
beserta kegunaan dan manfaatnya. Pertama itu peramalan. Peramalan sendiri merupakan proses atau teknik yang digunakan untuk memperkirakan suatu kebutuhan di masa mendatang untuk memenuhi permintaan barang maupun jasa. Nah, kegunaannya itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan terhadap permintaan yang ada. Untuk manfaatnya, pertama itu untuk menetapkan kebutuhan sumber daya, kemudian untuk membuat perencanaan yang baik dan akurat. Selanjutnya MRP. MRP sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menghitung bahan baku, jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang. Kegunaannya itu untuk menghitung bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang agar sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk manfaatnya, pertama itu mengurangi waktu tenggang atau lead time dalam produksi, kemudian untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya penjadwalan end job and machine. Penjadwalan end job and machine merupakan pengurutan pembuatan atau pengerjaan produk secara menyeluruh yang dikerjakan pada beberapa buah mesin. Nah, kegunaannya itu untuk menghindari pemakaian sumber daya berlebihan dengan harapan pekerjaan tersebut akan selesai sebelum waktu yang ditetapkan. Nah, untuk manfaatnya atau fungsinya itu untuk mengurangi max span yang juga berarti untuk menurunkan flow time rata-rata dan juga work in process rata-rata. Dan terakhir itu manfaatnya untuk meminimasi biaya produksi. Untuk metode perhitungan pada peramalan, pertama data permintaan yang ada diolah dengan metode seperti linear regression, terus simple average dan sebagainya. Lalu kita mencari nilai MAD terkecil, yaitu MAD itu nilai error yang terkecil. Setelah itu kita verifikasi dengan tujuannya apakah data yang kita olah tadi bisa mewakili dari peramalan. Nah, selanjutnya itu kita mencari MPS, dan terakhir kita mencari RCCP-nya yang tujuannya itu untuk mengetahui apakah kapasitas mesin yang ada di perusahaan dapat memenuhi permintaan. Selanjutnya metode perhitungan pada MRP. Pertama kita ambil data dari BOM, lalu kita olah dengan data MPS yang kita dapat di peramalan tadi. Kemudian kita bagi menjadi 4. Itu untuk mengetahui kebutuhan tiap bulannya, terus perhitungan tiap minggu dari bulan 1 sampai bulan 12. Terus untuk mencari kebutuhan produksi tiap partnya. Nah, di BOM itu ada 35 part, dan setelah itu kita mencari permintaan part dengan periode tersibuk. Jika sudah ditetapkan periode tersibuk, maka ditetapkan jadwal produksi pada awal periode. Untuk perhitungan pada penjadwalan end job and machine itu, pertama itu input data dari LRP untuk mengetahui stasiun kerja apa saja, part apa saja, waktu setup dan waktu proses yang dibutuhkan dalam membuat barang tersebut. Kemudian itu kita olah. Lalu untuk pengolahan JM atau jumlah mesin, kita menggunakan waktu setup dan waktu proses. Setelah itu kita masukkan ke penjadwalan. Nah, penjadwalan ini kita olah dengan aplikasi WinGSB untuk mencari job schedule, job mesin, dan job cost. Untuk penerapannya, untuk peramalan itu dalam perusahaan itu untuk perencanaan pengeluaran biaya produksi, terus perencanaan kebutuhan mesin, terus perencanaan
MPS atau jadwal produksi induk. Kemudian untuk MRP itu penerapannya di perusahaan itu atau sehari-hari itu untuk perencanaan jadwal produksi induk, terus menggambarkan situasi status persediaan, terus penjadwalan. Yang terakhir itu penjadwalan, penerapannya itu penjadwalan mesin, lalu untuk perencanaan job cost. Nah, sekian sesi paham dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.